Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Rini Fudo dan kali ini di bulan Maret gue akan membacakan untuk zodiak Taurus untuk Maret 2022 ini. Dan kali ini gue akan membacakan sendiri karena partner gue lagi sakit. Dan karena gue sendiri yang membacakan, jadi gue akan mencoba menggabungkan ya dengan kartu tarot dan juga dengan astrologi juga. Karena astrologi juga memang ada semacam prediksinya untuk setiap zodiak tentunya. Kita lihat di kartu tarotnya. Sekalian saya akan melihat untuk yang astrologinya. Oke, kartu seperti ini ya. Baik. Nah, jadi gini. Untuk Taurus, bulan Maret dibuka dengan kehati-hatian. Hati-hati dalam berkomunikasi di karirnya. Jadi kalau kata Taurus yang bekerja atau punya karir, hati-hati dalam ngomong. Karena sekitar tanggal 2 sampai 3 Maret, Merkuri itu konjung Saturn di Aquarius, di mana di periode ini apapun yang seorang Taurus bicarakan cenderung akan sangat membantu atau mempersulit. Jadi bisa bermanfaat membantu ataupun mempersulit pergerakanmu di dunia kerja, terutama mempengaruhi banget reputasi kamu. Energi Saturn di sekitar bulan Maret ini kayak menunjukkan semacam instant reward atau ya langsung dapat hasilnya, langsung relatif cepat mendapatkan dampaknya atau imbasnya untuk sesuatu yang keluar dari mulutmu atau sesuatu yang keluar dari pembicaraanmu. Nah, untuk Taurus yang masih menempuh pendidikan tinggi ataupun yang sudah bekerja, tanggal 3 dan 4 itu kan Mars dan Venus kan berurutan konjung dengan Pluto di Capricorn. Merupakan momentum di mana atasan, bos, klien, atau guru akan cenderung lebih tegas dari biasanya. Ingat ya, atasan, bos, klien, gurumu, atau vendor akan cenderung lebih tegas dari biasanya, namun sekaligus lebih perhatian dengan anggota timnya, dengan klien-kliennya juga, dengan itunya, dengan bawahannya, dengan apa yang rekan kerjanya, seperti itu. Nah, bisa dikatakan juga apabila kamu seorang Taurus main aman di dunia kerja, main aman di dunia kerja minimal selama sebulan ini, mengikuti berbagai peraturan yang ada di dunia kerja, maka perilaku main aman ini akan ada hasilnya. Ingat ya, untuk Taurus di bulan Maret ini sebisa mungkin main aman. Dan ini akan ada hasilnya. Minimal atasan, guru akan lebih bersimpati dengan kamu. Jadi untuk Maret ini apabila ada sesuatu yang perlu diskusikan dengan atasan atau dirasa akan melawan kebijakan atau prinsip, apabila memang penting dan harus didiskusikan, lakukan secara baik-baik dan secara pribadi. Apapun yang terjadi, sesuatu yang nggak beres di lingkungan kerjamu, bicarakan ke orangnya atau ke atasanmu secara pribadi. Jangan sampai di lingkungan publik. Bahaya. Intinya main aman dulu. Nah, pada tanggal 13 di mana Saturn konjung Neptune di Pisces, apabila Taurus sebagai seorang pemimpin misalnya, entah jadi bos atau gimana, hendak mengkomunikasikan visinya ke anggota tim, ataupun bila ada semacam pesan kampanye sosial di khalayak ramai, atau nih, ingin meluncurkan suatu produk bagi seorang Taurus, tanggal segini, tanggal 13-14 ini merupakan waktu yang tepat untuk menjalankan program tersebut. Jadi ya misalnya entah kamu seorang Taurus, seorang pemimpin proyek, atau punya ide pemimpin suatu kelompok, ingin ngomongin timnya mau jadi seperti apa sih, atau pengen mengadakan kampanye media sosial, campaign, atau ingin menunjukkan suatu produk, tanggal 13 sampai 14 ini merupakan waktu yang tepat. Karena memang secara energi planet yang ada, apapun yang Taurus omongkan ke khalayak ramai cenderung lebih dipercaya dan lebih meyakinkan daripada biasanya. Jadi ingat ya, tanggal 13 sampai 14, teman-teman yang berzodiak Taurus atau ascendant di Taurus, itu omongannya lebih dipercaya, lebih dipegang dibandingkan biasanya. Nah, tanggal 19 di mana Venus di Aquarius, sextile Chiron di Aries, ini juga merupakan momentum yang perlu untuk Taurus berhati-hati. Ada kemungkinan di hari ini, tanggal 19 ini, entah dari teman atau lingkungan kerja, secara tidak sengaja melakukan suatu hal yang sebenarnya bagi mereka itu bercanda. Buat yang sana sih sebenarnya bercanda aja gitu, nggak ada yang serius. Bahkan mengarah ke memberi perhatian kecil ke seorang Taurus. Nah, masalahnya tindakan mereka ternyata di luar perkiraan. Mengingatkan justru bercandaannya mereka, perhatiannya mereka dengan gaya mereka, entah gimana malah mengingatkan kamu akan salah satu pengalaman yang cukup buruk yang kamu juga nggak nyangka kamu tuh bisa ke-trigger gitu ya. Jadi
antara dengan bercandaan kolegamu, bercandaan biasa tiba-tiba mengingatkan pengalaman traumatismu, mereka juga tidak bermaksud demikian, dan dirimu juga tidak nyangka bisa ingat kembali. Nah jadi ya maafin aja kalau sampai kayak gitu, istilahnya mereka tidak bermaksud seperti itu, tapi minimal siapin mental pada tanggal 19 atau 20-an dimana bercanda-bercanda yang end up menjadi baper banget itu tuh sangat terjadi gitu, bisa terjadi gitu ya. Ya, kemudian di tanggal 23 di mana Merkuri konjang Neptune di Pisces, bagi seorang Taurus merupakan waktu yang tepat apabila kamu ingin melakukan semacam penyampaian informasi, kampanye, dan pidato publik. Ini juga sama dengan tanggal 13 sebelumnya. Di tanggal 23, apapun yang Taurus omongkan yang disampaikan cenderung diterima baik oleh masyarakat atau kelompok yang mendengar. Jadi ini energinya ini agak mirip-mirip ya antara tanggal 23 dengan tanggal 13. Apa yang Taurus omongkan cenderung dipercaya dan cenderung diterima dengan baik. Nah, tanggal 26 juga menjelang akhir digunakan untuk momentum yang bagus, di mana ini kan Merkuri di Pisces sextile di Pluto di Capricorn. Bisa dikatakan berkaitan dengan tanggal 23. Apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan ke kalayak umum selain waktu yang tepat, terutama di tanggal 26 akan didengar baik juga oleh pemangku kepentingan. Jadi di tanggal 23 kan didengar oleh masyarakat kalayak umum. Tanggal 26 adalah waktu yang tepat untuk membicarakan sesuatu ke pemangku kepentingan, karena lebih dipercaya juga. Jadi apabila contohnya nih, kalau seorang Taurus ingin menunjukkan suatu pencapaian ke atasan melalui bentuk nyata testimoni publik atau customer, kemungkinan besar ya atasanmu atau bosmu akan bisa menerima pencapaianmu dengan baik di sekitar tanggal segitu. Jadi terutama buat yang Taurus yang misalnya pengen naik gaji, naik posisi, sekaligus ya minta ke atasan atau ke HRD, sekaligus nunjukin nih pencapaian gua nih seperti ini. Dan mestinya dengan pencapaian seperti ini, kok boleh dong minta naik gaji misalnya begitu. Nah, dari situ sih lebih bisa diterima sih alasan di tanggal 26 ini oleh atasan gitu ya. Sekian untuk yang Taurus di Maret 2022. Gue Reni Fudo. Ingat like, comment, share, dan subscribe kalau suka. Bagian ini. Thank you.